Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan membahas tentang soal tadi ya. Oke, di sini saya sudah langsung tulis jawabannya biar langsung saja. Misalnya di sini ya, pembakaran senyawa hidrokarbon CXH. Nah, ini H berapa ya? Oh, malah jadi hilang semua ya. CXHY gitu. Nah, CXHY dalam oksigen berubah menghasilkan 220 mg CO2. Maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, nah, ingat kalau rumus empiris itu yang perlu diperhatikan adalah perbandingan mol. Kalau misalnya sudah ada AR, MR itu perbandingan mol. Cuman kalau misalnya hanya AR saja yang diketahui, maka tinggal rumus total sama dengan jumlah MR-nya. Nah, masalahnya kan ini tidak diketahui ya. Yang diketahui itu miligram-miligramnya. Jadi kalau udah kayak gini perbandingannya perbandingan mol, tapi perbandingan mol antar senyawa tersebut. Jadi perbandingan yang ditanyakan. Misalnya saya kan tanyakan CXHY. Nah, berarti C-nya berapa, H-nya berapa, baru diperbandingkan gitu ya. Oke, yang pertama cari gram C-nya dulu. C-nya karena yang diketahui yang ditanya adalah C, maka kita cari C-nya dulu, kemudian ditanya H, maka kita cari H-nya. Nah, C ini bisa didapat dari CO2. CO2. Gram C dari CO2 berarti jumlah AR-nya per MR, MR dari CO2. Jadi ini tuh MR dari CO2 44. Kemudian dikali 220 mg atau totalnya. Nah, ketemunya 60 mg. Kemudian kalau gram H dari H2O, ini sama, ini duanya dapat dari mana? Dapat dari ARH sama dengan 1 dikalikan 2. Karena apa? Di sininya ada 2. Kalau ini kan ARC-nya itu hanya C dikalikan 1 ya, ini kan jumlahnya hanya 1. Dibagi 18 dikalikan 220 mg sama dengan 5 mg. Nah, sudah ketemu seperti ini, tinggal bandingkan mol C dan mol H. Ingat ya, kalau pros itu mengatakan perbandingan mol itu sama saja dengan tertentu dan tetap. Jadi kalau misalnya saya punya 60 per 12 miligram, mol itu kan rumusnya gram per mr ya. Jadi mol C itu gramnya 60 miligram, nggak apa-apa, nggak masalah kalaupun ini miligram, toh nanti sama saja ketemunya ya Mbak ya. Kalau misalnya dibentuk gram, toh ini perbandingan 12, tetap sama saja perbandingannya hasilnya. Terus dibagi 12 dari ARC-nya, terus 5 miligram AR1, seperti itu. Jadi 60 bagi 12, 5, sedangkan 5 banding 1, 5, sama saja. Jadi 5 banding 5, berarti 1 banding 1. Berarti si X-nya 1, Y-nya 1. Kenapa? Karena mol C-nya 1, mol H-nya 1. Jadi C-nya 1, H-nya 1. Jadi rumus empirisnya cukup CH saja. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah CH. Nomor 2. Sebanyak 10 cm hidrokarbon tepat bereaksi dengan 40 cm oksigen. Nah, buat kalian kelas 1, hidrokarbon itu apa sih? Hidrokarbon itu terdiri dari senyawa C dan H, makanya hidrokarbon. Nah, jika volume semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rumus hidrokarbon tersebut adalah ya perbandingan lagi. Ingat pokoknya ini tuh tinggal perbandingan mol. Tinggal perbandingan mol. Lah, kalau perbandingan mol itu kan berarti kita kalau yang diketahui volume berarti PV-nRT, molaritas dikali bisa PV sama dengan nRT, bisa molaritas dikalikan volume, bisa volume per 22,4. Nah, tapi tekanan dan sama, berarti pakainya ini ya, bukan 22,4 ini karena keadaan STP. Volume molaritasnya tidak ada, nggak bisa dipakai. Sedangkan ini suhunya berapa? Suhunya sama, tekanannya sama, R-nya sama. Berarti volume sama dengan mol. Oleh karena itu volume sama dengan mol. Oh, volumenya sama dengan mol. Nah, karena volume sama dengan mol, kita harus cari mol masing-masing.
Tapi yang diketahui hanya volume. Bagaimana? Ingat, perbandingan volume itu berbanding lurus dengan koefisiennya. Jadi kalau misalnya saya punya 10 cm kubik, di sini 40 cm kubik, di sini 30 cm kubik, maka tinggal dilihat perbandingan masing-masing. Seperti itu ya. Kalau 10, 40, 30 berarti perbandingannya 1 banding 4 banding 3. Nah, ini kenapa sih nulisnya CIX bereaksi dengan 40 oksigen? Biasanya harus ditulis dulu reaksinya. Tulis dulu reaksinya. Nah, tulis reaksinya CXHY ditambah O2. Ingat ya, kalau pembakaran itu, reaksi pembakaran itu menggunakan O2 akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O, mau pembakaran apapun ya. Jadi mau pembakaran apapun akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, tadi oksigen dan karbon dioksida, H2O-nya tidak diketahui ya, biarin saja, tidak masalah. Nah, sekarang karena dianggapnya tidak ada, jadi kita anggap perbandingannya adalah 1 seperti itu ya. Jadi tinggal lihat CXHY. Nah, ininya berapa tadi? 1 ya, perbandingannya 1. Di sini 4, di sininya 3. Nah, tinggal lihat perbandingan menyetarakan jumlah atom oksigen. Jadi kan kita tinggal nyari yang di sini ya, CXHY. Nah, kalau misalnya saya di sini O-nya oksigennya 8, sedangkan di sini 6, di sininya 1, berarti kan supaya 8, maka saya tambahkan di sini 2 ya. Nah, jadinya kan 2 kali 1, 2. Nah, ininya 2. Sudah sama oksigennya. Karena oksigennya 2, kita tinggal lihat C-nya berapa di sini. C-nya 3, makanya saya tulis di sini 3. H-nya berapa? 4, berarti di sini 4. Berarti yang betul adalah C3H4 ditambah 4O2 menjadi 3CO2 ditambah 2H2O. Kita lihat apakah sudah setara atau belum. C-nya 3, H-nya 4, 4. Terus di sini O-nya 8, di sini juga sudah 8. Jadi kalau misalnya hanya diketahui volume saja, terus ditanya rumus ininya, maka kalian tinggal perbandingan saja. Sama, perbandingannya perbandingan mol. Seperti itu ya. Berarti yang perlu diperhatikan adalah perbandingan mol. Tadi kenapa kok perbandingan molnya volume sama dengan mol ya? Diketahui volume. Yang diketahui volume berarti ada 3 kemungkinan rumusnya. Rumus yang pertama PV sama dengan nRT, kebandingan nomor 2, nomor 3. Tapi nomor 3 harus keadaan STP, sedangkan ini tidak dalam keadaan STP. Sedangkan volume ini juga harus diketahui, molaritasnya diketahui, ini tidak diketahui. Berarti satu-satunya adalah PV sama dengan nRT. Nilai R-nya selalu sama, berarti coret. T-nya dengan tekanan dan ininya sama, berarti volume per sama dengan molnya. Jadi kita bandingkan seperti itu ya. Sekarang nomor 3. Nah, oke, nomor 3 itu pada pembakaran sempurna suatu hidrokarbon diperlukan 20 gram oksigen. Jika pada proses ini terbentuk 9 gram air, maka rumus hidrokarbon tersebut adalah, nah, sama kalau misalnya ada tulisan seperti ini direaksikan, maka hal yang pertama perlu kalian tulis adalah penulisan reaksinya. Reaksi yang terjadi. Jadi tulis dulu CXHY ditambah O2 karena pembakaran sempurna ya. Ingat, kalau pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Tapi kalau tidak sempurna maka akan menghasilkan karbon monoksida ditambah H2O. Ini kalau tidak sempurna. Karena pertanyaannya adalah sempurna, berarti CO2 sama H2O. Nah, koefisiennya kan masing-masing kita nggak tahu ya berapa. Sedangkan kalau misalnya ada gram, otomatis kita harus tahu dulu molnya berapa masing-masing. Jadi kita pakai rumus, kalau misalnya ada rumus ini sudah rumusnya ya. Jadi kalau rumus untuk penyetaraannya pasti X plus Y bagi 4, sedangkan ini pasti X saja, sedangkan ini Y dibagi 2. Jadi ingat-ingat saja ya rumusnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara membandingkannya? Mol H2O dibanding mol O2 sama dengan Y karena kita maka rumus hidrokarbon ya. Hidrokarbon. Jadi tinggal H2O dan mol O2-nya ya.
tinggal dicari mau, karena kan kita mau ngelihat X sama Y, berarti kan kita harus menghilangkan X sama Y-nya. Nah, kita tahunya adalah mol H2O di sini 9 gram, sedangkan mol O2 dibanding Y per 2 sama dengan X plus Y4. Kenapa yang dibandingkannya itu? Misalnya, kenapa yang dibandingkan Y2 mol H2O sama mol O2-nya. Jadi kenapa nggak yang CO2 gitu ya? Agar kalau buat Ustazah ya, karena yang diketahui kan di sini oksigen dan air. Jadi yang dibandingkan itu, kalau yang diketahui CO2 ya berarti CO2. Karena yang diketahui H2O sama O2, makanya ini yang dibandingkan. Mol H2O banding mol O2 kan, mol H2O berapa di sini? Mol H2O koefisiennya kan Y per 2. Mol O2 itu X plus Y4. Nah, kita tinggal nulis nyari mol H2O sih rumusnya apa? Diketahuinya gram. Kalau udah diketahuinya gram, pasti gram per mr. Nah, ingat-ingat, kalau yang wajib dihafalkan itu berarti H, AR dari H, AR dari O, AR dari C. Ini biasanya sering ketemu ARN, ARCL gitu ya. Nah, H itu kan 1 dikalikan 2 ditambah 16, berarti 18. Sedangkan O2 berarti 16 kali 2, berarti 32 gram. Gramnya 9 gram. 9 gram per 18 dibagi 20 per 32 sama dengan Y ini ya. Nah, ini seperti penyelesaian matematika seperti biasanya ya. Ini kan berarti setengah dibanding 5 per 8 sama dengan Y dibagi 2 dibanding X plus Y4. Jadinya kalau misalnya ini berarti 15Y ya. Sama dengan 5Y per 11 juga sama dengan 1 per 2X plus Y per 8. Ya, kalau misalnya udah diturunkan gitu ya, jadinya ketemunya X banding Y, takutnya kelamaan. Jadinya 3 banding 8. Nah, jadi rumusnya karena 3 banding 8, X-nya 3, Y-nya 8. Kita ubah X-nya itu 3, Y-nya 8. Jadi ketemu C3H8. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini nomor 3, kemudian nomor 4. Nah, pada pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon dihasilkan 22 gram. Unsur karbon tersebut dalam senyawa tersebut berapa? Unsur karbon dalam senyawa. Nah, kita lihat karbonnya segini, senyawanya apa? CO2. Nah, bagaimana cara menentukannya, persentasenya? Sama, kalau misalnya melihat ini, yang diketahui pada pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon dihasilkan 22 gram CO2. Berarti saya di sini 22 gram. Sedangkan ini 12 gram. Nah, presentasenya berapa? Kalau misalnya mau melihat unsur C-nya itu, berarti massa C sesungguhnya ya. Berarti massa C cukup 12, yang dibakar yang ditanyakan 12 per 44. 44 itu yang dari CO2 ya. 16 ditambah 32. 32 tambah 12. Jadi MR, ini tuh MR dari CO2. Nah, MR dari CO2 dikalikan jumlah total 22. Jadi diketahui adalah 6 gram, seperti itu. Jadi presentasenya sama, yang ditanya 6 gram per totalnya. Per total ini yang di pembakaran 12 gramnya. Berarti 12 gram kan 100%, dikalikan 100% atau persentasenya. Dari 6 gram, dari massa 6 gram bereaksinya 12. Jadinya 5%, seperti itu. Untuk yang nomor 5,
Suatu mol logam L bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan 33,6 liter gas hidrokarbon. Rumus garam tersebut adalah, nah kalau bereaksi tadi saya sudah bilang ya, bereaksi. Nah berarti ditulis dulu rumus reaksinya. L ditambah H2SO4 asam sulfat. Asam sulfat itu H2SO4 menjadi L2SO4X ditambah XH2. Loh, kenapa jadi L2SO4X ya? Nah, jadi gini ya, ketika kita mempunyai L plus ditambah H2SO4, jadi SO4 kan itu muatannya 2-. Kalau H itu kan positif, jadi positif selalu dengan negatif. Jadi hasilnya LSO4 2- di sini positif ditambahkan H2. Nah, kalau misalnya di sini kan ketahuan ya, di sini L-nya plus, di sini 2-. Adil kan di sininya tulis 2, SO4-nya 1 kali. Cuman kan karena kita nggak tahu ya reaksinya menghasilkan senyawa rumus garam tersebut. Nah, gurus garamnya kan ini, berarti ini dikalikan X gitu ya, ditambah X H2. Nah, sama ya. Jadi ini tinggal direaksikan saja, kemudian koefisien X-nya berapa, tinggal nyari mol L dibanding mol H2. Nah, suatu mol logam L bereaksi, nah kita anggap mol L-nya adalah 1, sedangkan mol H2-nya berapa? Sama, 3 dalam keadaan STP. Nah, kalau keadaan STP berarti mol sama dengan volume per 22,4. Nah, volumenya berapa? 33,6 bagi 22,4 sama dengan 2 dibanding 1. Ini nomor berapa sih ya? Nomor 5 tadi ya. Jadi 2 dibanding X, maaf kok jadi 1 ya. 1 sama dengan 33 per 6 dibagi 22,4 sama dengan di sini 2 banding X ya. X sama dengan 3. Tinggal kali silang saja. Jadi rumus garamnya karena X-nya 3, jadi L2SO4 3 kali. Kenapa ini L-nya langsung 2 ya, cuman X-nya saja yang harus dicari. Seperti itu. Bukan dalam kurung terus di sini X, nggak bisa. Karena ini sudah diketahui L-nya 2, yang tidak L-nya karena muatannya 2 pasti kan dikalikan 2. Ini sudah pasti. Yang belum berarti hanya SO 4 saja. Dengan MR-nya itu 80. Kemudian rumus molekul senyawa tersebut adalah kalau suatu senyawa dengan mengandung 40 unsur X, sisanya unsur Y, jadi ada unsur X ditambah unsur Y, pasti akan menghasilkan XY seperti ini kan. Nah, unsur X-nya berapa? Ternyata 40%. Unsur Y-nya, sisanya. Berarti kan kalau sisanya 60% ya. Kemudian X-nya berarti 100%. Nah, menentukan rumus molekul sama, harus dari mol. Kalau sudah diketahui mol presentase, berarti cukup presentasenya berapa dibagi AR-nya. AR-nya 32, kalau ini AR-nya 16 ya, unsur Y. Jadi dilihat 40 banding 32, itu 1. Jadi ambilnya pembulatan ya, kalau ini pembulatan. Ingat ya, berbandingan sama dengan bilangan bulat yang sederhana. Nah, itu kan hukumnya ya. 60 bagi 16 dianggapnya 3, berarti 1 banding 3. Jadi jawabannya di sini untuk nomor berapa? Nomor 6 ya. Untuk nomor 6 itu cukup rumus empirisnya XY3. XY3. Nah, karena kalau misalnya dilihat ya AR, ini kan MR-nya 80.
Coba kita lihat apakah betul atau salah. X-nya berarti Ustaz bilang ARX ditambah 3 kali ARY sama dengan 32 ditambah 3 kali 16. Ya, hasilnya adalah 80. Seperti itu ya. Jadi udah sama betul ya. Jadi tinggal dilihat AX Y3 itu jawabannya berarti ini C. Oke. Terakhir ya. Satu cuplikan hanya mengandung 50 gram nitrogen dan oksigen. 16 bila dalam 216 gram empiris senyawa tersebut adalah berapa? Ingat perbandingannya, kalau ini empiris itu pokoknya perbandingan mol. Karena sudah diketahui gram, ya sudah 56 gram per AR-nya di apa namanya ini? Gramnya 160 ya, oksigennya 160 dibagi 16, AR-nya 16, jadinya 4 dibanding 10 alias 2 dibanding 5 lah. Kenapa 160 itu dari mana sih? Nah, 216 dikurangi 56. Jadi ingat ya, satu cuplikan hanya mengandung 50 gram nitrogen, jadi nitrogennya 56 nitrogen dan oksigen. Jadi hanya terdiri dari N dan O jika terdalam 216 gram senyawa. Nah, padahal ingat ketika massa, hukum kekekalan massa ini kekekalan massa. Jika suatu unsur N ditambah O menghasilkan 216 gram, sedangkan N-nya adalah 56 gram, oksigennya itu X ditambah 216 gram, maka X-nya adalah 216 itu sendiri dikurangi 56 gram. Jadi ketemunya 160. Jadi tetap ya, kalau mol N itu dari gram per mr. Gramnya 56, AR-nya adalah 16, sedangkan oksigennya tinggal dicari dari ini ya, oksigennya tinggal dicari dari pengurangan, kemudian dibagi 16, jadinya 56 dibagi 14 ketemunya 4, 160 dibagi 16 ketemunya 10, jadi 2 banding 5, begitu ya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.